Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 6 kemunculan hewan yang sering dianggap sebagai pertanda bencana. Salah satunya adalah oarfish yang baru saja muncul di Teluk Meksiko. Bayangin, ikan sepanjang beberapa meter muncul ke permukaan, bikin geger warga sekitar. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara kemunculan hewan-hewan ini dengan bencana alam? Apakah ini cuma mitos, atau memang ada penjelasan ilmiahnya? Di video kali ini, kita akan bahas tuntas. Siapkan diri kalian, karena beberapa hewan ini mungkin bikin kalian merinding. Oke, kita mulai dari oarfish. Ikan yang satu ini memang unik dan misterius. Ikan yang satu ini bentuknya panjang banget, bisa sampai belasan meter. Bayangkan, panjangnya bisa melebihi panjang bus sekolah. Karena bentuknya yang mirip ular naga, oarfish sering dikaitkan dengan mitos dan legenda di berbagai budaya. Banyak yang percaya bahwa oarfish adalah naga laut yang membawa pesan dari dunia bawah laut. Di Jepang, oarfish dikenal sebagai Ryugu no Tsukai, atau pembawa pesan dari istana dewa laut. Mereka dianggap sebagai makhluk suci yang membawa pesan penting. Kemunculannya dipercaya sebagai pertanda gempa bumi atau tsunami. Banyak yang merasa khawatir ketika oarfish muncul di perairan mereka. Nah, yang bikin merinding, beberapa waktu lalu, oarfish muncul di perairan Meksiko. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ini pertanda buruk? Sontak aja, warga sekitar heboh. Mereka berkumpul untuk melihat ikan yang jarang sekali muncul ini. Banyak yang mengaitkan kemunculan oarfish ini dengan potensi bencana alam. Mereka merasa was-was dan mulai bersiap-siap. Tapi, bener nggak sih, oarfish itu pertanda bencana? Apakah ada bukti ilmiah yang mendukung kepercayaan ini? Secara ilmiah sih, belum ada bukti yang kuat. Para ilmuwan masih terus meneliti fenomena ini. Beberapa ahli berpendapat oarfish naik ke permukaan karena sakit atau terbawa arus laut yang kuat. Mereka mungkin tidak sengaja terseret ke perairan dangkal. Tapi, ada juga yang bilang oarfish punya sensor khusus yang bisa mendeteksi getaran gempa bumi di dasar laut. Ini membuat mereka naik ke permukaan sebagai respons terhadap getaran tersebut. Jadi, masih jadi misteri nih, teman-teman. Apakah oarfish benar-benar bisa meramalkan bencana atau hanya kebetulan semata? Yang jelas, kemunculan oarfish tetap harus kita waspadai. Lebih baik kita siap siaga daripada menyesal kemudian. Lebih baik kita selalu siaga dan waspada terhadap potensi bencana alam daripada menyesal di kemudian hari kan? Jadi, mari kita tetap waspada dan selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Selanjutnya, ada burung gagak. Burung yang seringkali dianggap sebagai simbol kematian atau pertanda buruk di berbagai budaya. Hayo, siapa yang kalau lihat burung ini langsung merinding? Mungkin karena suaranya yang serak dan bulunya yang hitam legam. Burung gagak seringkali membuat kita merasa tidak nyaman. Burung gagak emang identik dengan hal-hal mistis dan sering dikaitkan dengan kematian. Dalam cerita-cerita horor atau film-film seram, burung ini sering muncul sebagai simbol yang menakutkan. Warna bulunya yang hitam legam dan suaranya yang serak bikin bulu kuduk merinding disko. Tapi, apakah benar burung gagak ini membawa pertanda buruk? Di beberapa budaya, kemunculan burung gagak dipercaya sebagai pertanda buruk. Misalnya, di Eropa, burung gagak sering dikaitkan dengan kematian dan kesialan. Mitosnya, kalau ada burung gagak terbang di atas rumah, artinya akan ada anggota keluarga yang meninggal. Serem banget, ya? Tapi, apakah ini hanya kebetulan atau ada penjelasan lain? Tapi tenang, teman-teman. Sama kayak oarfish, belum ada bukti ilmiah yang mendukung mitos ini. Para ilmuwan belum menemukan hubungan antara kemunculan burung gagak dengan kejadian buruk. Burung gagak itu sebenarnya termasuk hewan yang cerdas loh. Mereka bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan dan bahkan bisa memecahkan teka-teki. Mereka punya kemampuan navigasi yang baik dan bisa mengingat wajah manusia. Jadi, jangan heran kalau burung gagak bisa mengenali kamu kalau sering bertemu. Mungkin, karena kebiasaan mereka mencari makan di tempat sampah atau bangkai hewan, burung gagak jadi dikaitkan dengan hal-hal negatif. Padahal, mereka hanya berusaha bertahan hidup. Padahal, mereka cuma berusaha bertahan hidup, sama kayak kita. Mereka mencari makanan dimanapun mereka bisa menemukannya. Jadi, kalau kalian lihat burung gagak, nggak perlu takut berlebihan ya. Mereka hanya burung biasa yang menjalani hidup mereka. Anggap aja mereka lagi cari makan atau lagi OTW ke kondangan. Hehe. Jadi, mari kita hargai burung gagak sebagai bagian dari alam yang penuh misteri dan keindahan.
Nah, kalau hewan yang satu ini, pasti kalian udah nggak asing lagi. Yap, katak. Katak adalah hewan amfibi yang bisa hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Mereka sering kita temui di sekitar sungai, rawa, dan tempat-tempat lembab lainnya. Hewan amfibi yang satu ini emang sering dikaitkan dengan bencana alam, terutama banjir. Katak memiliki kemampuan unik yang membuat mereka bisa mendeteksi perubahan lingkungan dengan sangat baik. Pernah dengar cerita tentang banyak katak yang tiba-tiba muncul sebelum banjir besar? Cerita ini seringkali dianggap sebagai mitos atau cerita rakyat, tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Ternyata hal ini bukan cuma mitos loh. Katak memang memiliki kemampuan untuk mendeteksi perubahan lingkungan yang sangat halus, yang mungkin tidak bisa kita rasakan. Katak punya kemampuan mendeteksi perubahan lingkungan, termasuk perubahan tekanan udara dan getaran tanah. Mereka bisa merasakan perubahan ini jauh sebelum kita menyadarinya. Nah, sebelum terjadi banjir atau gempa bumi, biasanya terjadi perubahan tekanan udara dan getaran tanah yang signifikan. Perubahan ini bisa dirasakan oleh katak, sehingga mereka akan segera mencari tempat yang lebih aman. Katak yang peka terhadap perubahan ini pun akan berusaha menyelamatkan diri dengan pindah ke tempat yang lebih tinggi. Mereka akan mencari tempat yang lebih aman untuk menghindari bahaya. Jadi, kalau kalian lihat banyak katak yang tiba-tiba muncul di sekitar rumah, jangan dianggap sepele ya. Ini bisa jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan lingkungan sekitar. Bisa jadi, itu adalah pertanda alam bahwa akan terjadi banjir atau bencana alam lainnya. Katak yang muncul di sekitar rumah bisa menjadi alarm alami bagi kita untuk lebih waspada. Lebih baik kita waspada dan persiapkan diri, daripada menyesal di kemudian hari. Selalu perhatikan tanda-tanda alam di sekitar kita, karena alam seringkali memberikan petunjuk yang sangat berharga. Siapa di sini yang takut sama laba-laba? Hewan berkaki 8 ini emang sering bikin geli dan takut. Tapi, tahukah kalian kalau laba-laba juga dipercaya bisa memprediksi bencana? Mitosnya, kalau kita melihat banyak laba-laba yang meninggalkan sarangnya, itu artinya akan terjadi bencana alam, seperti gempa bumi atau badai. Katanya sih, laba-laba bisa merasakan getaran halus di tanah yang tidak bisa dirasakan manusia. Nah, ternyata mitos ini ada benarnya juga loh. Laba-laba memang punya sensor getaran yang sangat sensitif di kaki-kakinya. Mereka bisa merasakan getaran sekecil apapun, bahkan getaran yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Jadi, kalau kalian melihat banyak laba-laba yang tiba-tiba keluar dari sarangnya, jangan langsung diusir atau dibunuh ya. Siapa tahu mereka sedang berusaha memberitahu kita tentang bahaya yang akan datang. Pernah lihat berita tentang ikan paus yang terdampar di pantai? Kejadian ini memang sering bikin sedih dan heboh ya. Tapi, tahukah kalian kalau terdamparnya ikan paus juga sering dikaitkan dengan pertanda tsunami? Mitosnya, ikan paus yang terdampar adalah pertanda bahwa akan terjadi tsunami dalam waktu dekat. Katanya sih, ikan paus bisa merasakan perubahan arus laut yang menandakan datangnya tsunami. Nah, sampai saat ini, belum ada bukti ilmiah yang kuat tentang hubungan antara terdamparnya ikan paus dengan tsunami. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan ikan paus terdampar, seperti sakit, terluka, kehilangan arah, atau terjebak air surut. Tapi, kita tetap harus waspada ya teman-teman. Kalau kalian melihat ikan paus terdampar di pantai, segera hubungi pihak berwenang agar bisa segera ditangani. Siapa yang suka anjing di sini? Anjing memang dikenal sebagai sahabat terbaik manusia. Tapi, tahukah kalian kalau anjing juga bisa menjadi pendeteksi bencana alam? Yap, anjing punya indera penciuman dan pendengaran yang jauh lebih tajam daripada manusia. Mereka bisa merasakan getaran, perubahan tekanan udara, dan bahkan mencium bau-bau tertentu yang menandakan datangnya bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi. Sebelum terjadi bencana, anjing biasanya menunjukkan perilaku yang tidak biasa, seperti gelisah, menyalak terus-menerus, merengek, atau bahkan berusaha menggali tanah. Perilaku ini adalah cara mereka untuk memperingatkan kita tentang bahaya yang akan datang. Jadi, kalau anjing peliharaan kalian tiba-tiba bertingkah aneh, jangan diabaikan ya. Bisa jadi, mereka sedang berusaha menyelamatkan nyawa kalian. Itulah 6 hewan yang sering dianggap sebagai pertanda bencana.
Meskipun belum ada bukti ilmiah yang kuat tentang hubungan antara kemunculan hewan-hewan ini dengan bencana alam, kita tetap harus waspada dan tidak meremehkan tanda-tanda alam. Hewan-hewan ini mungkin saja memiliki insting dan kemampuan yang tidak kita miliki. Lebih baik kita selalu siaga dan mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan bencana. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Apakah kalian pernah melihat salah satu dari mereka? Beritahu kami di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.